Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Selsa Alpira dari kelas R3F dengan NPM 20212121500 akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama mengenai model-model pembelajaran, yang kedua pembelajaran dan pengembangan kurikulum, yang ketiga pengelolaan kelas, dan yang keempat ada evaluasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada model-model pembelajaran. Model pembelajaran yang pertama ada pembelajaran kooperatif. Istilah pembelajaran kooperatif dalam pengertian bahasa asing adalah cooperative learning. Pada hakikatnya, metode pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran gotong royong yang konsepnya hampir tidak jauh berbeda dengan metode pembelajaran kelompok. Pembelajaran kooperatif berbeda dengan pembelajaran kelompok. Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan pembelajaran kelompok yang dilakukan dengan asal-asalan. Pelaksanaan prinsip dasar pokok sistem pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif. Pembelajaran kooperatif, proses pembelajaran tidak harus belajar dari guru kepada siswa. Siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Selanjutnya ada pembelajaran komunikatif yang merupakan suatu proses belajar dengan berkomunikasi. Karena dalam suatu pembelajaran akan terjadi proses penyampaian informasi dari seorang guru kepada seorang siswa. Jadi secara detailnya yang dimaksud pembelajaran komunikatif ini adalah berkomunikasi dalam belajar yang di dalamnya terdapat seseorang yang bertugas untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi kepada orang lain sehingga informasi tersebut menafsirkan pesan dan terjadi perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya ada istilah pembelajaran berbasis masalah atau PBM, diadopsi dari istilah Inggris Problem Based Instruction atau PBI. Pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Selanjutnya, materi kedua mengenai pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Kurikulum dapat dimaknai dalam 3 konteks, yaitu sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, sebagai pengalaman belajar, dan sebagai rencana program belajar. Pengertian kurikulum sebagai pengalaman belajar mengandung makna bahwa kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anak didik, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, asalkan kegiatan tersebut di bawah tanggung jawab dan monitoring guru atau sekolah. Selanjutnya ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model administratif. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengembangan kurikulum model administratif, antara lain top-down approach dan line step procedure. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Yang kedua ada model pendekatan grassroots.
yang merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut dengan pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Yang ketiga ada model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Yang keempat ada model BIKAM. Pengembangan kurikulum dengan metode BIKAM ini dikembangkan oleh BIKAM ahli di bidang kurikulum yang memiliki 5 tahap. Yang pertama ada memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum, selanjutnya tim penyusunan tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya yang kelima itu ada model Roger. Carl Roger adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan juga potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat perubahan tersebut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada prinsip berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Tujuan kurikulum mengandung aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Yang kedua, prinsip relevansasi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Yang ketiga ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia. Yang keempat ada prinsip keluasan. Kurikulum yang luas mudah disesuaikan dan diubah dan dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Jadi tidak statis atau kaku. Yang kelima, prinsip berkesinambungan. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur, dan satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Yang keenam, prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum supaya memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata pelajaran, dan antara semua aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Keseimbangan juga perlu diadakan antara teori dan praktik, antara unsur dan keilmuan, sains, sosial, dan keilmuan yang berlaku. Prinsip yang ketujuh ada prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan padu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Yang kedelapan ada prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu.
Pendidikan mutu berarti pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas. Materi selanjutnya ada pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan yang perlu dimiliki guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar siswa yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yang meliputi pengelolaan siswa dan fasilitas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kelas untuk anak didik. Yang pertama, mendorong anak didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhannya untuk mengontrol diri sendiri. Yang kedua, membantu anak didik mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan sebuah peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga, membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas maupun pada kegiatan. Tujuan pengelolaan kelas untuk guru. Yang pertama, mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Yang kedua, menyadari kebutuhan anak didik dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk. Yang ketiga, memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan masalah tingkah laku anak didik yang muncul di dalam kelas. Selanjutnya ada komponen keterampilan pengelolaan kelas yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Bersifat preventif, keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan. Yang kedua ada keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan sikap tanggap guru terhadap gangguan yang disebabkan oleh siswa yang berkelanjutan dan bertujuan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Materi selanjutnya ada evaluasi belajar dan pembelajaran, yang memiliki pengertian sebagai proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Tahapan-tahapan evaluasi belajar. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan rencana evaluasi. Yang ketiga, penyusunan instrumen evaluasi. Yang keempat, pengumpulan data atau informasi. Yang kelima, analisis dan interpretasi. Yang keenam, tindak lanjut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari evaluasi. Yang pertama ada kontinuitas, yang kedua ada komprehensif, yang ketiga adil dan objektif, yang keempat kooperatif, dan yang kelima ada praktis. Tujuan dari evaluasi itu sendiri adalah untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitasnya, dan untuk pertimbangan keputusan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.